Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu apa? Sahur kan zakat, sehingga kita dapat berkumpul yang insya Allah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Sebelum nanti beranjak ke materi, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ridwan yang mana telah memfasilitasi Lembaga Zakat Persatuan Islam untuk mensosialisasikan salah satunya adalah program zakat fitrah. Lebih lanjutnya lagi, sebelumnya izin saya mau memperkenalkan diri. Tadi kata Pak Ridwan siapa namanya? Nama saya Romi Mulya Hidayah, bukan Romi Rafael ya. Bukan, tapi Romi Mulya Hidayah. Kemudian sebelum nanti ke materi, saya ada beberapa permainan. Ketika saya mengangkatkan tangan, adik-adik mengucapkan A. Siap? Ketika tangannya ke bawah, I. Siap? Kita simulasi dulu. 1, 2, 3. Kalau posisi tangan di tengah berarti ya siap? Siap. Untuk perempuan dulu. Bukan maksudnya, berarti kan di tengah-tengah berarti mulutnya mingkem. Ulang. Siap. Jadi ketika tangan ada di atas terus, jangan sampai putus. Langsung ya. Ketika langsung ke tengah, hop. Itu siap. Sekarang laki-laki. Siap laki-laki. Siap konsentrasi. Siap. Bagus, konsentrasi sangat bagus. Sekarang laki perempuan. Siap. Oke, nggak usah dibicarakan. Gitu aja. Siap, siap, Teteh. Sekarang semuanya, siap. Konsentrasi. Nggak ada, ini nggak ada. Siap, siap. Oke. Siap, sekarang laki-laki lagi. Sekali lagi. Kurang semangat, kurang semangat. Pagi-pagi kita harus semangat. Bakar semangatnya dengan A, I. Siap? Lagi. Bagus, tepuk tangan buat semuanya. Baik, adik-adik yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya cintai, hari ini kita akan mengenal apa itu zakat. Sebelum mengupas apa itu zakat, ada yang tahu apa itu zakat? Nanti kasih tumbler buat nanti buka. Ayo, apa? Zakat ada yang tahu? Sedekah. Maju, maju. Maju. Coba jelaskan apa itu zakat. Hah? Udah? Apa? Sedekah.
Lebih jelasnya apa itu zakat? Nah, udah, jawab. Lanjut tak? Lanjut. Nah, apa itu zakat? Jadi zakat itu apa tadi zakat? Sudahkah? Tapi belum spesifik. Nanti. Zakat adalah harta yang harus kita keluarkan sesuai dengan haul dan nisab. Haul itu waktu dan besarannya. Nah, nanti kita akan membahas jenis-jenis zakat. Jadi zakat itu banyak. Yang pertama adalah zakat mal atau zakat yang kita miliki, zakat harta. Zakat mal itu banyak. Ada zakat tijaroh. Zakat tijaroh itu adalah zakat dagang. Ada siapa yang orang tuanya yang berjualan? Ngacung. Orang tuanya berjualan. Nah, kalau misalkan orang tua kalian berjualan, nanti sampai ke rumah, tanyakan ke orang tua kalian. Bapak, Ibu, saya dapat titipan dari sekolah. Apakah Bapak, Ibu sudah membayar zakat tijarohnya? Itu ya. Yang kedua, zakat harta simpanan, perhiasan, dan banyak lainnya. Jadi ada zakat peternakan, ada zakat pertanian, termasuk zakat pertambangan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Nah, analoginya adalah yang berzakat itu adalah orang yang sudah membersihkan diri. Jadi ketika kita belum membayar zakat, berarti kita belum membersihkan harta kita. Jadi zakat itu adalah bagaikan kita mandi. Bagaikan kita mandi. Jadi zakat itu harus dikeluarkan. Berapa nominalnya? Untuk zakat fitrah satu orang itu 2,5%. Kalau diasumsikan kepada beras itu 2, kilogram. Ya. Ada yang tahu zakat tadi? Ada apa? Coba sebutkan. Ayo. Oh. Nah, ini. Coba Cender buat di rumah ya. Nah, kemudian next. Ini ada cuplikan video tentang simulasi zakat fitrah. Ini ada kartunya. Nanti oleh adik-adik sekalian dimohon untuk simak dulu, untuk ditonton sebagaimana alurnya. Mangga. Wah, kamu ngapain di sini? Seret. Seret. Lagi baca aja nih. Ya, kalian ngabuburit. Tapi katanya kamu mau nemenin mamamu belajar. Kok malah di sini? Udah jadi, kata mama besok aja. Kan besok hari libur. Saya mau beli buat persiapan lebaran. Kamu dari mana, Dina? Dari masjid. Tadi aku sama ibu habis nganter zakat fitrah ke masjid. Terus ibuku marah-marah untuk acara pembagian zakat. Ya udah, aku pulang duluan aja. Kamu udah bayar zakat fitrah belum, Clara? Gak tahu deh, kayaknya belum. Nanti aku tanya nih sama mama. Iya, coba tanya. Siapa tahu aja mamamu lupa membayar zakat wajib loh. Jangan sampai lupa ya. Iya, kenapa ya kita wajib bayar zakat fitrah? Oke teman-teman, kalian udah ngomongin apa nih? Ini Bu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Sama bintang, kita wajib membayar zakat fitrah. Iya, benar. Kan membayar zakat fitrah. Oh, kan benar. Iya, aku tahu. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tapi buat apa?
Dan kenapa zakat itu diwajibkan? Karena zakat itu termasuk dalam keputusan dan tepat. Siapa saja yang mampu, maka dia harus berzakat. Dan dalam zakat itu berhubungan puasa kita. Tapi yang akan membayarkan zakat ada orang yang zakat, tapi mereka memakai uang untuk membayar zakatnya. Sebenarnya bayar zakat itu pakai uang atau beras, kok beda-beda. Beras itu dikeluarkan sesuai dengan dengan kita dan jumlah sebesar 3,5 atau 2,5 kilo. Tetapi beras besar tidak bisa dikeluarkan dengan uang sejumlah harga dari 2,5 kilo tersebut. Zakat yang kita keluarkan bisa kita kumpulkan pada panitia yang menyenangkan dan nantinya akan membagikan ke orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus berniat untuk menzakat fitrah. Kedua, kita antarkan zakat fitrah ke panitia setempat. Setelah itu, kita serahkan zakat fitrah dari panitia atau uang tersebut ke panitia. Lalu, kita melakukan hijab kabul dengan panitia zakat. Kemudian, panitia zakat akan membaca doa sebagai tanda zakat diterima. Oh, jadi seperti itu tata cara membayar dan mengenakan zakat fitrah. Aku juga tadi seperti itu. Di masjid ada banyak panitia yang membantu orang-orang untuk membayarkan zakat mereka. Iya, memang seperti itulah tata cara membayar zakat. Membayar zakat juga ada konsepnya loh, yaitu sebelum melakukan jawab dipikir. Jadi jangan sampai lalai ya untuk membayar zakat fitrah. Kalau aku gak bakal telat, kan sudah tadi. Kamu jangan sampai telat bayar zakatnya. Jadi nanti adik-adik semua sehabis dari acara ini langsung ke depan sekolah. Di sana ada namanya gerai Ilaj Persis. Jadi untuk pembayaran zakat fitrah ini tidak mesti harus di masjid. Jadi ke lembaga juga boleh, ke kantor, ke library juga boleh. Anak soleh. Nah, kemudian kapan kita harus melaksanakan zakat fitrah? Itu aduh sana coba coba yang udah mangga. Subuh pas lebaran. Bisa. Nah, pada dasarnya untuk melaksanakan ataupun menunaikan pembayaran zakat fitrah bisa dilaksanakan dari awal Ramadan. Abdi mah suka lupa, di akhir kan suka mudik. Kadang 1 minggu lebaran tuh suka sibuk mencari baju lebaran dan langsung mudik. Sehingga melaksanakan zakat fitrahnya adalah di awal Ramadan. Bisa. Malam takbiran bisa. Jadi pada dasarnya membayar zakat fitrah itu bisa dilaksanakan dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemana? Ke Ilaj Persis tentunya. Ya, nanti adik-adik juga ajak orang tuanya. Ibu, bapak kalau mau zakat fitrah, mau menitipkan zakat fitrah, menitipkan zakat bisa dititipkan melalui Ilaj Persis yang ada di Istiqomah, sekolah Istiqomah. Nah, terus bagaimana tuh kalau misalkan ada orang yang nggak mau mengeluarkan zakat fitrah? Ada yang tahu? Dalam hadis disebutkan, ketika ada orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah, di akhirat nanti uang yang tersebut disimpan, ditimbun, akan menjadi ular yang sangat besar. Bagaikan uang yang kita simpan dan kemudian tidak dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah, itu menjadi ular yang sangat besar, kemudian melilit ke leher.
melihat ke leher bagai. Kemudian ular itu berbicara, ini adalah salah satu harta yang kau timbun, harta yang kau simpan selama kau hidup, yang tidak dikeluarkan. Jadi uang yang kalian simpan, yang tidak dikeluarkan zakat itu adalah menjadi ular. Maka sangat rugi orang yang tidak membayar zakat. Betul. Anak soleh, anak soleh. Kenapa kita harus membayar zakat ke lembaga? Ada yang tahu? Boleh tidak kalau saya membayar zakat ke guru? Boleh tidak? Boleh, cuman tidak sunnah, tidak afdol. Kenapa? Karena takutnya ada orang yang tersinggung. Boleh tidak? Kalau misalkan kita menitipkan zakat fitrahnya ke guru atau ke ustadz di masjid, boleh? Boleh. Tapi tidak sunnah, tidak mengikuti sunnah Rasul. Nah, jadi adik-adik sekalian, kita akan belajar dari sejak dini bahwasanya kita harus membayar zakat melalui lembaga yang profesional. Contohnya siapa? Contohnya Lajs Persis. Insya Allah Lajs Persis ini udah lama mengelola dana zakat infak sodako, termasuk zakat fitrah, mengelola sampai mendistribusikan kepada orang yang berhaknya. Nah, kemudian kenapa zakat fitrah itu penting? Anak soleh, anak soleh, kenapa zakat fitrah itu penting? Coba ada yang jawab. Karena rukun Islam yang keempat. Mantap. Karena rukun Islam yang pertama, karena kita harus membersihkan harta kita. Anak soleh, anak soleh, kurang kompak. Anak soleh, mengapa zakat fitrah itu penting? Yang pertama, karena zakat fitrah itu bisa membersihkan harta kita. Bukan dicuci, bukan masuk laundry, bukan, tapi membersihkan seluruh harta yang kita punya. Berapa? 2,5%. Kalaulah mempunyai zakat, mempunyai uang 1 juta, yang wajib dikeluarkan itu adalah 25.000. Kalau zakat fitrah, katakan orang tua kalian memakai beras yang dengan seharga 10.000 1 kilo, dikalikan 2,5%, 2,5 kilo, jadi berapa? Jadi 25.000. Itu yang wajib keluarkan. Yang pertama adalah membersihkan harta kita. Anak soleh, anak soleh. Yang kedua adalah mengapa zakat fitrah itu penting? Karena bisa membahagiakan orang lain. Mungkin adik-adik sekarang di sini tadi subuh sahur dengan nasi, dengan makanan yang enak, minuman yang segar. Coba di luar sana masih banyak orang yang sahur, yang sahurnya itu dengan air minum saja. Bahkan tidak sahur karena saking tidak punya makanan. Nah, zakat fitrah ini yang adik-adik keluarkan itu salah satunya adalah untuk fakir miskin yang mana tidak mempunyai penghasilan, bahkan untuk makan pun tidak sanggup. Anak soleh. Yang ketiga adalah
Kenapa zakat fitrah itu penting? Yang ketiga adalah kebersamaan. Jadi adik-adik sekalian, bahwasanya harta yang kalian berikan, zakat fitrah yang adik-adik berikan kepada Las Persis itu membuktikan solidaritas kita, kebersamaan kita kepada semua manusia. Jadi dari mulai yang miskin, yang tidak sanggup bayar zakat, mereka pun merasakan bagaimana harta zakat. Yang terakhir, ini masih ada satu lagi. Trembler. Siapa yang mau ngaco? Syaratnya harus menjawab pertanyaan. Coba jawab. Coba terangkan bagaimana kita harus membayar zakat. Gimana? Coba. Berdiri. Berdiri. Ayo. Bayar 25.000 itu dengan asumsi beras 10.000. Kan sekarang berasnya pada naik ya. Ada yang 16.000, ada yang 17.000, bahkan ada yang 20.000. Nah, kemarin sama Bapak Ridwan instruksinya berapa zakat fitrahnya? 40 ya. Nah itu, jadi adik-adik sekalian, yang wajib bayar zakat itu adalah semua manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wajib bayar zakat. Anak soleh, anak soleh. Apakah bayi yang baru lahir wajib membayar zakat? Sekali lagi. Apakah bayi yang baru lahir wajib mengeluarkan zakat? Sebelah sini. Apakah bayi yang baru lahir wajib mengeluarkan zakat? Coba, wajib tidak? Wajib. Dari anak kecil, bayi yang baru lahir sampai orang tua wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Tujuannya apa? Untuk membersihkan harta jiwa kita. Jadi, adik-adik sekalian, orang yang bayar zakat itu, khususnya zakat fitrah, bagaikan orang yang baru mandi. Jadi bersih. Dan bagaikan orang yang tidak membayar zakat fitrah adalah orang yang belum mandi. Ya. Artinya, zakat fitrah ini adalah membersihkan jiwa, membersihkan harta. Ya, siap? Siap nanti selepas dari sini langsung bayar zakat, siap? Bayar zakatnya kemana? Nanti bayar zakatnya ke Las. Pertanyaan terakhir. Kita selepas dari sini wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Nitipnya ke siapa? Jawabannya adalah ke Las Persis. Jadi adik-adik sekalian, nanti sepulang dari sini bayar zakat fitrahnya ke Las Persis. Dan jangan lupa selepas pulang dari sekolah, nyampe ke rumah, ke orang tua bilang, Bapak, Mama, Ayah, Bunda, apabila ayah bunda mau membayarkan zakat, menitipkan zakat fitrahnya harus ke Las Persis. Kenapa ke Las Persis? Insya Allah Las Persis ini adalah lembaga yang profesional, yang amanah. Ya. Pertanyaan terakhir. Siap, siap teh. Ada siap. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Ya.
Ya. Udah, ini ada. Kemana? Udah, pertanyaannya gugur. Jawabannya adalah yang pertama fakir miskin. Siap, konsentrasi. Saya pertanyaannya tidak akan lebih dari materi yang tadi, ya. Terakhir, siap. Anak soleh. Kurang semangat. Yang belakang belum kedengaran. Anak soleh. Mantap. Laki-laki yang belakang belum kedengaran. Anak soleh. Siap. Konsentrasi. Pertanyaan terakhir. Lumayan ini satu lagi. Lumayan yang mudik, buat mudik lumayan. Kapan? Nah, sebelum pertanyaan satu lagi yang baru ingat. Jadi adik-adik sekalian, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya pembagian zakat fitrah itu adalah waktunya sebelum Idul Fitri sesudah sholat subuh. Jadi adik-adik sekalian, apabila ada orang, ustadz, lembaga, masjid yang membagikan zakat fitrahnya itu di luar yang tadi, berarti zakat fitrahnya gugur. Yang betul adalah sesudah sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri. Itu. Ya, paham? Siap membayar zakat kelas versi? Siap? Yang belakang belum kedengar siap? Bagus. Pertanyaan terakhir. Siap, konsentrasi. Jadi kamu kapan kita harus membayar zakat fitrah? Maju. Itu teteh, maju sini. Oke, namanya siapa? Nadifa kelas 6. Oh, berarti udah hafal. Ini berarti kelas 6. Siap. Wali kelasnya siapa? Pak Ganjar. Oh, Pak Ganjar. Deket dong ya. Pertanyaannya adalah kapan kita harus membayar zakat? Di bulan Ramadan sampai sebelum Lebaran. Ulang. Di bulan Ramadan sampai sebelum Lebaran. Jawabannya betul? Sebelum sholat Idul Fitri. Jadi jawabannya itu adalah dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan, atau akhir Ramadan. Tapi cukuplah jawabannya. Cukup. Semangat ya? Semangat tidak? Oke. Nih teh lumayan. Alhamdulillah. Ada lagi? Nggak ada ya? Baik, adik-adik sekalian, materi dari awal sampai akhir sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian, khususnya saya pribadi. Mudah-mudahan adik-adik sekalian itu bisa mengenal lebih jauh lagi dengan Las Persis. Anak soleh. Mudah-mudahan saya besar harapan kepada anak-anak ataupun adik sekalian bahwasanya kita harus membiasakan untuk berinfak, sedekah dan juga zakat. Kemana? Tentunya ke Las Persis. Ya. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan menjadi manfaat, khususnya saya pribadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.